Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah sudi kiranya menyimak video ini. Semoga kehadiran video ini bisa memberi manfaat bagi kita dan sanak famili kita semua. Dan inilah teknis pengobatan dengan 3 langkah melalui proses ruqyah, yakni mengobati sihir dengan cara ruqyah. Langkah pertama, preventif, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dapat menjaga dirinya dari bentuk-bentuk sihir dan kedengkian, membentengi dirinya dengan Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga setan tidak memiliki jalan untuk memperdayai dirinya. Apalagi menyakitinya. Sebenarnya inilah yang paling utama, al-wiqoya aula minal ilaj, mencegah lebih baik dari mengobati. Ini adalah cara terbaik sebelum seseorang terkena santet, ain dan lain-lain, maka hendaklah ia rajin membaca Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan sehingga Allah menjaga dirinya, keluarga serta rumah tempat tinggalnya. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad Juz 3 halaman 104 berkata, apabila hati disibukkan dengan wirid, zikir dan doa maka ini adalah hal yang sangat penting untuk menjaga seseorang agar tidak terkena sihir. Oleh sebab itu ada beberapa hal berikut ini yang dapat ditempuh untuk menjauhkan diri dari sihir. 1. Membentengi diri dengan zikir-zikir yang disyariatkan. 2. Menjaga zikir pagi dan petang. 3. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas usai sholat fardu. 4. Membaca ayat kursi setelah sholat fardu dan sebelum tidur. 5. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah menjelang malam. 6. Membaca pagi dan petang sebanyak 3 kali dan setiap kali memasuki tempat angker. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan 7. Memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi jika ada. Langkah pengobatan kedua dengan mencari di mana sihir itu ditanam. Ini adalah cara yang paling baik untuk mengobati sihir, yakni mencari di mana tempat sihir tersebut disembunyikan. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir, lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan kepadanya di mana sihir itu disimpan. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada beliau tempat sihir tersebut. Media yang dipakai untuk menyihir ditemukan di dalam sumur, berupa ikatan sebanyak 11 ikatan atau simpul. Saat beliau menemukan benda yang dijadikan sebagai sihir ditemukan lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, maka simpul-simpul tersebut terbuka dengan izin Allah, sihir pun hilang dari tubuh beliau. Hadits ini disebutkan di kitab Fathul Mughis wal Hasad Iblis halaman 135. Syekh Ibnu Baz berkata termasuk cara pengobatan sihir yang paling baik adalah berupaya mencari tempat penyimpanan benda sihir tersebut apabila ditemukan. Lalu dimusnahkan maka hilanglah pengaruh sihir itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada 3 cara untuk mendeteksi di mana sihir itu disimpan. 1. Berdoa kepada Allah. Orang yang terkena sihir hendaklah memperbanyak doa kepada Allah agar menunjukkan kepadanya di mana sihir itu disimpan, agar ia mudah menemukannya lalu memusnahkan benda yang dibuat untuk sihir itu. 2. Melalui mimpi karena sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah memperlihatkan kepadanya di mana benda itu disimpan. Allah ingin menyembuhkannya melalui mimpi baik itu. 3. Dialog dengan jin yang masuk ke dalam tubuh orang yang terkena sihir. Wadah kembe jasi najas. Hah? Wadah kembe si najas apa no? Wadah kembe si najas. Hah? Kembe kana lekak. Wadah kembe. Dialog ini nantinya akan membongkar di mana tempat sihir itu diletakkan. Namun dalam metode ini ada hal yang harus diperhatikan yaitu hendaknya peruqyah memahami ilmu syar'i yang baik.
memiliki pengalaman dan memiliki firasat yang baik, sehingga saat jin menyampaikan kepadanya tempat penyimpanan benda sihir itu, peruqyah dapat membedakan apakah jin tersebut jujur atau dusta, sehingga peruqyah yakin dengan informasi yang disampaikan oleh jin tersebut. Langkah ketiga yaitu dengan cara pengobatan dengan ruqyah. Metode pengobatan ruqyah adalah pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang ada dalam hadis. Pengobatan seperti ini adalah pengobatan utama sebelum berobat dengan obat-obatan lainnya. Pengobatan dengan ruqyah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah mempraktikkannya dan memang nyata memberikan dampak dan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya yakin bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh bagi berbagai penyakit yang diderita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah penawar bagi penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi kaum mukminin." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 83. Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah penawar bagi penyakit. Maka hendaknya kaum muslimin berobat dengan Al-Quran terlebih dahulu sebelum mencoba dengan obat-obatan lainnya, dalam pelaksanaan pengobatan atau ruqyah secara umum. Ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi 4. 1. Secara umum semua ayat Al-Quran dapat berguna untuk memberikan kesembuhan bagi penyakit dan mengusir setan serta membentengi seseorang dari santet. 2. Ayat-ayat yang didukung dalil yang kuat bahwa ayat tersebut pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah, seperti penggunaan surat Al-Fatihah, ayat kursi. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dan lain-lain. Ayat-ayat tersebut memang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam meruqyah. 3. Ayat-ayat yang direkomendasikan oleh para ulama. Adapun yang bersangkutan dengan poin ini kembali kepada ijtihad para ulama dan pengalaman mereka di lapangan saat mereka mengobati orang yang terserang santet, jin dan lain-lain. 4. Boleh juga menggunakan doa-doa yang berasal dari peruqyah sendiri, apabila doa tersebut berisi kebaikan, tidak mengandung bid'ah, syirik dan tidak meminta pertolongan kepada jin, maka hal ini diperbolehkan oleh syariat. Auf bin Malik al-Asy'ari berkata, pada zaman jahiliyah dulu, kami meruqyah, lalu kami bertanya, apa pendapat engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perlihatkan bagaimana ruqyah kalian itu. Setelah kami tunjukkan bentuk ruqyah kami, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak apa-apa meruqyah atau jampi-jampi selama tidak mengandung kesyirikan. Hadits riwayat Muslim. Aran sebulan. Hah? Aran sebulan. Aran sebulan apa colet? Hah? Aran sebulan apa colet itu? Arang. Oh, niat. Kesamprak ya. Kesamprak endah. Oh. Saya mati dulu nih. Oh, ini nih mati dulu angan. Kembali ya sakit lalu hati baduk salon nikpat. Kembali ya sakit lalu hati angan nih. Hah? Oke. Apa dosa salah nengah? Anak dina terlalu merodok bukan doang dari jaring merodok. Ya mau masalah semenu jadi adik-adik dengan side itu di sini meten dengan. Ya basang semerah dia.